Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10, ketemu sama Ibu Anita yang akan membahas mata pelajaran farmakognose dasar. Farmakognose dasar ini adalah salah satu mata pelajaran kejuruan yang akan kalian pelajari di kelas 10. Oleh karena itu, disimak ya video ini biar kalian tahu apa ya farmakognose dasar itu. Kompetensi dasar yang harus kalian capai di awal pertemuan kelas 10 ini adalah memahami farmakognosi dan tanaman obat. Serta kalian dapat melakukan penggolongan tanaman simplicia berdasarkan manfaat dan zat berkhasiat. Untuk tujuan pembelajaran, ada beberapa poin yang harus kita capai bersama-sama di KD 3.1 ini. Nah, untuk memahami pelajaran farmakognosi, kalian harus mengetahui dulu nih, farmakognosi itu pengertiannya apa ya? Farmakognosi ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata. Farmakon yang artinya obat atau racun, dan gnosis yang berarti pengetahuan. Jadi, digabungan dari dua kata ini, farmakognosi berarti pengetahuan tentang obat. Tapi harus diingat ya, obat di sini adalah obat alam. Jadi, farmakognosi berarti pengetahuan tentang obat-obat alamiah. Di slide sebelumnya, kalian kan sudah mengetahui tuh pengertian dari farmakognosi. Sekarang kita belajar sejarah perkembangan farmakognosi di dunia ya. Ada 60.000 tahun sebelum Masehi di Irak, diketemukan dokumen Sanidar 4 yang berisi spesies tanaman yang digunakan sebagai obat. Di antaranya ada Ephedra altissima dan Achille sp. Dan pada 78 Masehi di Yunani, seorang sarjana Yunani bernama Pedanius Dioscorides dianggap sebagai bapak obat-obatan. Ia menuliskan hampir 600 tumbuhan obat dalam buku De Materia Medica. Di antaranya ada aloe, belladon, colchicum, ergot, dan opium, serta masih banyak lagi. Lanjut, di 130-201 Masehi, ada seorang peneliti bernama Claudius Galen. Dari namanya dikenal istilah seperti sediaan galenik, yaitu sediaan dari tanaman obat yang diambil sarinya yang berkhasiat obat. Kemudian di Cina, pada abad ke-16, seseorang bernama Li Shizhen menuliskan catatan yang dikenal Ben Chao Gangmu yang memuat sekitar 1892 obat. Wow, banyak sekali ya. Beberapa contoh yaitu Aconitum carmiceli, ada Rheum palmatum, ada Sapora japonica, Zingiber officinale, dan masih banyak lagi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, obat tradisional yang sangat terkenal secara turun-temurun adalah jamu. Dan diduga jamu ini berasal dari Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Dibuktikan dengan adanya beberapa ramuan jamu yang terdapat di dalam buku Serat Kauru dan Serat Sentini. Tumbuhan obat di dalam buku ini diantaranya ada Syzygium aromaticum, Myristica fragrans, Orthosiphon stamineus, dan masih banyak lagi. Wah, ternyata udah dari lama ya, tanaman yang berkhasiat obat digunakan untuk pengobatan. Sekarang kita akan lanjut ke sistematika tanaman. Di dalam sistematika tanaman, kita akan mempelajari dua, yaitu tata nama Latin tanaman dan tata nama simplicia. Yang pertama yaitu tata nama Latin tanaman. Untuk tata nama Latin tanaman, ada 3 aturan yang harus kita pelajari. Aturan pertama, nama Latin tanaman terdiri dari 2 kata. Kata pertama disebut nama genusnya, dan kata kedua disebut petunjuk spesies. Huruf pertama dari genus ditulis dengan huruf besar,
Sedangkan huruf pertama dari spesies ditulis dengan huruf kecil, serta dicetak miring atau diberi garis bawah. Contohnya, nama Latin dari padi adalah Oryza sativa. Oryza itu menunjukkan genus, sedangkan sativa petunjuk spesies. Dan ditulis dengan huruf miring atau kalau kita tidak bisa menulis huruf miring, kita bisa memberikan garis bawah. Kita lanjut ke aturan yang kedua dalam tata nama Latin tanaman. Aturan yang kedua, nama ilmiah lengkap dari suatu tanaman itu terdiri dari nama Latin diikuti dengan singkatan nama ahli botani yang memberikan nama Latin tersebut. Di tabel berikut ini, contohnya, ada nama ahli botani Linnaeus disingkat sebagai L dengan huruf kapital dan nama tanaman lengkapnya Oryza sativa L. Oryza sativa adalah nama Latin dari tanaman padi, sedangkan L adalah singkatan ahli botani yang memberikan nama Latin tersebut. Lanjut ke aturan yang ketiga. Nama Latin tanaman tidak boleh lebih dari 2 kata, tapi jika terdapat 3 kata atau lebih dari 2 kata, maka kata kedua dan ketiga harus dihubungkan dengan tanda penghubung seperti yang ada di slide. Contohnya nih, ada Dryopteris filigmas, ada Strychnos vomica, dan ada Hibiscus rosa sinensis. Bisa kita lihat bahwa kata yang kedua dan kata yang ketiga dihubungkan dengan tanda hubung. Kita lanjut ke tata nama Simplicia. Untuk tata nama Simplicia ini, udah ada ketentuan umum dalam Farmakope Indonesia. Disebutkan bahwa nama Simplicia nabati ditulis dengan menyebutkan nama genus atau nama spesies dari tanaman, lalu diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Tetapi, ketentuan ini tidak berlaku untuk Simplicia nabati yang diperoleh dari beberapa macam tanaman. Jadi, ketentuan ini berlaku hanya untuk satu macam tanaman saja dan satu bagian tanaman yang digunakan sebagai obat. Untuk bisa menuliskan nama Simplicia, kalian harus mengetahui dulu nih nama Latin dari bagian-bagian tanaman obat yang berisi zat berkhasiat. Ada di tabel berikut seperti akar dengan nama Latin radix, batang nama Latinnya caulis, sampai ke daging buah dengan nama Latin pulpa. Nanti bakal kita lihat contohnya di slide selanjutnya. Dalam tata nama Simplicia ada beberapa aturan juga. Di sini ada 3 aturan. Aturan yang pertama, genus diikuti dengan nama bagian tanaman. Contohnya, Cinchona cortex yang berasal dari tanaman dengan nama Latin Cinchona succirubra, di mana Cinchona itu merupakan genus dan cortex adalah nama bagian tanaman yang digunakan. Lalu ada juga Digitalis folium yang berasal dari tanaman dengan nama Latin Digitalis lanata. Digitalis adalah genus, sedangkan folium adalah nama bagian tanaman yang digunakan yaitu berupa daun. Lanjut nih, aturan yang kedua ada petunjuk spesies lalu diikuti dengan nama bagian tanaman. Contohnya ada Belladon herba yang berasal dari nama tanaman Atropa belladon. Belladonnya itu menunjukkan petunjuk spesies, sedangkan herba itu menunjukkan nama bagian tanaman yang berkhasiat obat. Lanjut, aturan selanjutnya dalam tata nama Simplicia, bisa genus diikuti dengan petunjuk spesies, lalu diikuti dengan nama bagian tanaman. Contohnya, Curcuma aeruginosa rhizome yang berasal dari tanaman yang memiliki nama Latin Curcuma aeruginosa. Curcuma menunjukkan petunjuk genusnya, aeruginosanya menunjukkan petunjuk spesies, dan rhizomanya itu menunjukkan nama bagian tanaman yang digunakan. Nah, kita akan lanjut nih, mengetahui dan mempelajari zat berkhasiat dari tanaman obat serta manfaatnya untuk pengobatan sebagai apa.
Di tabel ini hanya beberapa dan hanya sebagian kecil saja dari banyaknya tanaman obat yang digunakan untuk pengobatan. Kita ambil salah satu contohnya saja ya. Dengan nama Latin tanaman obatnya itu Curcuma domestica. Nama daerah atau yang sering kita ketahui dengan nama kunyit. Zat beracet yang terkandung di dalam kunyit ini ada kurkumin dan digunakan atau berkhasiat sebagai anti radang, antioksidan. Baiklah anak-anak, demikianlah video singkat tentang memahami farmakognosi. Jadi di kelas 10 ini kalian akan mempelajari apa itu simplicia, lalu nama latin dari tanaman, nama tanaman asal tanaman, nama famili, zat berkhasiat apa yang terkandung dalam tanaman itu, serta khasiat atau kegunaan dari tanaman obat tersebut. Jadi semoga bermanfaat ya video ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.